Semangat pagi semuanya, kita berjumpa di video tumbuhan di sekitar. Tumbuhan memainkan peran penting dalam ekosistem dan kehidupan di bumi. Salah satunya sebagai tempat makhluk hidup bergantung, ataupun sebagai sumber bahan skincare atau kosmetik yang paling digemari oleh wanita, maupun sebagai bahan tekstil menjadi pakaian kita sehari-hari, mulai dari kapas, kemudian kita pintal menjadi benang hingga menjadi kain. Dalam video ini kita akan mempelajari klasifikasi utama kingdom yang menaungi dunia tumbuhan. Kah kalian tentang ciri-ciri kingdom Plantae? Tumbuhan atau plantae adalah organisme autotrof yang mampu mengubah senyawa anorganik sederhana seperti karbon dioksida dan air menjadi senyawa organik kompleks seperti karbohidrat atau gula dengan bantuan cahaya dan klorofil. Ciri kedua adalah tumbuhan merupakan organisme yang multiseluler. Artinya, organisme tersebut tersusun atas lebih dari satu sel. Ketiga, sel-sel penyusun tubuh tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, yang memungkinkan tubuh tumbuhan tetap serta kaku dan kokoh berdiri meski tidak memiliki rangka seperti hewan. Tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Atracheophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh dan Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri atas kelompok yang kita kenal dengan nama lumut atau Bryophyta. Ciri utama lumut antara lain tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oleh karenanya, tumbuhan lumut harus hidup di tempat yang lembab agar memudahkan memperoleh air dan nutrisi. Selain itu, lumut juga tidak berkembang biak dengan biji namun dengan spora. Akibatnya, pergerakannya membutuhkan sangat bergantung dengan air. Tumbuhan lumut juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari fase sporofit ke fase gametofit. Tahukah kamu bahwa lumut masih dibedakan lagi menjadi 3 kelompok loh, yaitu lumut hati yang bentuknya seperti lembaran, lumut daun yang berbentuk seperti helaian daun, serta lumut tanduk yang sporofitnya menjulang seperti tanduk. Selanjutnya kita akan membahas kelompok tumbuhan berikutnya, yaitu Tracheophyta. Tumbuhan Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh memiliki jaringan-jaringan pembuluh dan telah memiliki bagian-bagian yang dapat dibedakan dengan jelas, yaitu akar, batang, dan daun. Dengan adanya pembuluh, tumbuhan Tracheophyta umumnya sudah dapat tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan lumut. Kelompok tumbuhan berpembuluh yang pertama adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun karena masih berkembang biak dengan spora, maka tumbuhan paku tetap menyukai hidup di tempat-tempat yang lembab dan juga hidup menempel pada tumbuhan lain atau disebut sebagai epifit. Tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kelompok tumbuhan berpembuluh berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dikatakan berbiji terbuka atau telanjang dikarenakan bijinya tidak ditutup oleh buah. Alat reproduksi Gymnospermae adalah konus atau kerucut yang umumnya terpisah antara konus jantan dan betina. Sedangkan pada Angiospermae dikatakan berbiji tertutup karena bijinya ditutupi oleh kulit buah. Dengan alat reproduksi yang paling kita kenal yaitu bunga. Angiospermae dibedakan menjadi monokotil dan dikotil.
Berikut merupakan 4 kelompok tumbuhan yang termasuk dalam golongan Gymnospermae, yaitu Coniferinae, Ginkgonae, Cicadinae, dan Cnitinae. Mungkin kamu sudah pernah menjumpai keempat kelompok tersebut. Misalnya cemara, pinus, pakis heji, dan melinjo. Kelompok Angiospermae dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal dan dikotil atau tumbuhan berkeping biji ganda atau 2. Perbedaannya dapat dilihat pada ringkasan berikut ini. Tulang daun pada tumbuhan monokotil umumnya sejajar atau melengkung, sementara pada tumbuhan dikotil berbentuk menyirip atau menjari, dengan akar serabut pada tumbuhan monokotil dan akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Kita juga bisa melihat ciri dari jumlah mahkota bunga pada monokotil kelipatan 3, sedangkan pada dikotil kelipatan 4 atau 5. Klasifikasi tumbuhan membantu kita memahami keragaman tumbuhan dan peran penting mereka dalam kehidupan kita. Contoh, bryophyta atau lumut membantu menjaga kelembapan tanah. Beberapa tumbuhan sering digunakan sebagai tanaman hias, serta spermatophyta atau tumbuhan berbiji menyediakan makanan, bahan bangunan, serta obat-obatan. Memahami tumbuhan lebih dalam memungkinkan kita melestarikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih bijak. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.